Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, aku Fernando dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Jadi di sini aku akan membahas mengenai kompres hangat pada anak saat demam. Yuk kita bahas. Apa sih itu demam? Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu meningkat melebihi suhu tubuh normal, yaitu di atas 37,5 derajat Celcius. Apa sih penyebab demam? Demam bisa disebabkan salah satunya karena patogen, seperti virus, bakteri, jamur, fungi, dan masih banyak lagi. Demam juga adalah tanda bahwa tubuh kita sedang melawan infeksi atau bakteri yang membuatnya sakit. Kemudian apa sih itu kompres? Kompres adalah metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memerlukan. Kemudian patofisiologi demam. Adapun tanda dan gejala demam seperti batuk, flu, demam, badan terasa lemas, tenggorokan sakit, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Gimana sih patofisiologis demam? Yuk kita bahas. Patofisiologis dari demam adalah eksogenous dan pirogen seperti bakteri, virus kompleks, antigen, dan antibodi akan menstimulasi sel host inflamasi seperti makrofag sel PMN yang memproduksi endogenous pirogen. Interleukin sebagai prototypical REPS menyebabkan endotelium hipotalamus meningkatkan prostaglandin dan neurotransmitter. Kemudian beraksi dengan neuron preoptik di hipotalamus anterior dengan memproduksi peningkatan set point. Mekanisme tubuh secara fisiologis mengalami vasokonstriksi perifer, menggigil, dan perilaku ingin berpakaian yang tebal-tebal atau ingin diselimuti dan minum air hangat. Demam seringkali dikaitkan dengan adanya penggunaan pada set point hipotalamus oleh karena infeksi, alergi, endotoksin, atau tumor. Menurut Surya di 2006. Kemudian, klasifikasi demam. Yang pertama ada demam septik. Apa sih itu demam septik? Demam septik, suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Sering disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demamnya tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal, dinamakan juga demam hektik. Yang kedua, demam remiten. Demam remiten, suhu badan dapat turun setiap hari, tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Penyebab suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai 2 derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat demam septik. Yang ketiga, demam intermittent. Demam intermittent, suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi dalam 2 hari sekali, disebut tersiana, dan bila terjadi 2 hari, terbebas demam di antara 2 serangan demam disebut kuartana. Yang keempat, demam kontinu. Demam kontinu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari 1 derajat. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi, sekali disebut hiperpireksia. Yang kelima, demam siklik. Demam siklik terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh beberapa bebas demam untuk beberapa hari, yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. Suatu tipe demam kadang-kadang dikaitkan dengan suatu penyakit tertentu, misalnya tipe demam intermittent untuk malaria.
Seorang pasien dengan keluhan demam mungkin dapat dihubungkan segera dengan suatu sebab yang jelas seperti abses, pneumonia, infeksi saluran kencing, malaria, tetapi kadang sama sekali tidak dapat dihubungkan segera dengan suatu sebab yang jelas. Dalam praktek, 90% dari para pasien dengan demam yang baru saja dialami pada dasarnya merupakan suatu penyakit yang self-limiting, seperti influenza atau penyakit virus sejenis lainnya. Namun hal ini tidak berarti kita tidak harus tetap waspada terhadap infeksi bakterial. Kemudian kita akan membahas mengenai aksila dan femoral. Kira-kira kompres di mana ya yang lebih efektif? Ternyata, berdasarkan penelitian, kompres yang lebih efektif adalah di bagian aksila, yaitu di bagian bawah ketiak. Karena di sana terdapat banyak pembuluh darah yang dapat merespon pusat pengatur suhu tubuh yang ada di otak, yaitu hipotalamus, untuk mengetahui bahwa suhu tubuh pasien sedang panas. Pada bagian femoral sebenarnya juga terdapat pembuluh darah, tetapi dia tidak cukup cepat menurunkan suhu tubuh dibandingkan dengan bagian aksila. Baiklah teman-teman, karena berdasarkan penelitian di bagian aksila atau bawah ketiak itu lebih efektif, jadi sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengkompres di bagian ketiak. Nah, untuk alat dan bahannya kita butuh waslap, baskom, dan air hangat. Untuk airnya itu jangan terlalu panas ya, atau jangan terlalu dingin, sekitar suhu 45 derajat Celcius. Baiklah, sekarang kita akan memulai untuk mengkompres. Nah, untuk posisi mengkompres bisa terlentang atau bisa tengkurap. Nah, baiklah, sekarang kita tanyakan kepada adiknya kira-kira mau posisi seperti apa. Adik mau posisi seperti apa? Mau tengkurap atau mau terlentang? Terlentang ya. Oke, sekarang kita memulai untuk mengkompres. Jadi yang pertama kita basahi dulu waslapnya dengan air hangat tadi. Kemudian kita peras ya, jangan sampai terlalu basah. Jadi kita peras dulu. Setelah kita peras, kita tempelkan di ketiak si anak. Nah, kita tunggu kira-kira sekitar 5-10 menit. Setelah itu kita ambil lagi. Lakukan berulang sehingga efek yang diharapkan bisa didapatkan. Kita tempelkan lagi. Nah, kita tunggu lagi sekitar 5-10 menit lagi. Kita lakukan berulang sebanyak 3 kali. Kita peras lagi, jangan sampai kainnya terlalu basah. Kemudian kita tempelkan lagi. Terus kita tunggu sampai 5-10 menit lagi. Setelah selesai, kita ambil. Kemudian kita bersihkan pada area ketiak si anak dengan tisu supaya tidak basah, sehingga membuat si anak tidak nyaman. Nah, kira-kira seperti itu ya bagaimana cara mengkompres di bagian ketiak atau aksila. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.